Apa penyebab seseorang cenderung menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan, terkait kesulitan yang dihadapinya menurut pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, penyebab seseorang cenderung menyalahkan orang lain atau Tuhan terkait kesulitan yang dihadapinya bisa dijelaskan melalui beberapa perspektif. Kalau kita menilai lebih mendalam, banjir itu terjadi karena apa? Banjir itu terjadi karena kesalahan manusia sendiri. Apa? Resapan hilang dibuat perumahan, got tidak dibersihkan, saluran mampet, yaitu semua kan karena ulah manusia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah apa penyebab seseorang cenderung menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan, terkait kesulitan yang dihadapinya menurut pandangan Islam. Nah, ini mungkin pernah juga terjadi di diri kita, atau teman kita, atau keluarga kita. Dalam pandangan Islam, penyebab seseorang cenderung menyalahkan orang lain atau Tuhan terkait kesulitan yang dihadapinya bisa dijelaskan melalui beberapa perspektif. 1. Kurangnya pemahaman tentang takdir. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdir Allah. Ketidakpahaman tentang konsep takdir dan hikmah di balik kesulitan dapat membuat seseorang mudah menyalahkan. Nah, ini artinya kita bicara adalah rukun iman, yaitu kita harus percaya dengan adanya takdir. Ya, berarti apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Nah, kita manusia hanya bisa berikhtiar. Dan tentu setiap kejadian di takdir Allah ini pasti ada hikmahnya. Ada maksud-maksud tertentu. Yang lama-kelamaan pasti kita akan tahu. Oke. Yang kedua, ujian dan cobaan. Dalam Islam, kesulitan dianggap sebagai ujian dari Allah untuk mengukur iman dan ketabahan. Menyalahkan orang lain atau Tuhan dapat muncul dari ketidakmampuan untuk menerima ujian tersebut. Nah, kenapa kita cenderung menyalahkan orang lain atau Tuhan? Itu karena ketidakmampuan kita untuk menerima ujian. Nah, itu. Jadi sebetulnya dalam Islam, kesulitan itu sebenarnya adalah ujian. Ujian di mana ujian keimanan kita, ujian ketabahan kita. Karena pada intinya, pada hakikatnya bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji. Nah, kita harus terima sebagai ujian. Oke. Yang ketiga, perasaan ketidakberdayaan. Ketika menghadapi kesulitan, individu mungkin merasa tidak berdaya dan mencari pihak lain sebagai penyebab, baik itu orang lain atau Tuhan, daripada mengakui tanggung jawab pribadi. Nah, ini sebetulnya berusaha untuk mengalihkan. Ya, mengalihkan tanggung jawab kita. Artinya, segala sesuatu yang terjadi sebetulnya bersumber dari diri kita, bukan urusannya dengan orang lain. Mungkin juga itu ada peran daripada orang lain, tapi lebih berperan adalah diri kita. Misalnya, ketika kita mengalami banjir. Kalau kita menilai lebih mendalam, banjir itu terjadi karena apa? Banjir itu terjadi karena kesalahan manusia sendiri. Apa? Resapan hilang dibuat perumahan, got tidak dibersihkan, saluran mampet, yaitu semua kan karena ulah manusia sendiri. Oke. Yang keempat, krisis keimanan. Situasi sulit bisa memicu keraguan dalam iman. Seseorang mungkin merasa Allah tidak adil, yang mengarah pada menyalahkannya. Nah, ini, jadi situasi yang sulit memang bisa memicu keraguan dalam iman. Ya, kita jadi ragu, apakah Tuhan adil? Apakah begini? Apakah begitu? Lalu, ujung-ujungnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu yang salah, bukan kita. Nah, kemudian yang kelima, pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung, sering menyalahkan, dapat mempengaruhi sikap individu terhadap kesulitan. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, tidak mau introspeksi diri, maka kita akan ikut seperti itu juga.
Oke, yang terakhir, lupa akan hikmah. Islam mengajarkan bahwa setiap kesulitan membawa hikmah dan pelajaran. Ketidakmampuan untuk melihat hikmah ini dapat membuat seorang fokus pada menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Ya ini, jadi penting dalam Islam untuk mencari pemahaman dan ketenangan melalui sholat, doa, zikir, dan pembelajaran keilmuan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta penguatan iman dalam menghadapi setiap kesulitan. Ya berarti kesulitan yang kita hadapi ini bukan cuma kita merasakan. Banyak orang mengalami kesulitan. Nabi saja sering dalam kesulitan. Karena kita tidak luput dari ujian dari Allah. Oleh karena itu, kita harus perkuat ketabahan, kesabaran, dan harus belajar. Dengan mengaji, kita akhirnya mempunyai ilmu. Jadi kita menghadapi kesulitan, kita tidak panik. Tapi kita tenang dan kita bisa mengatasinya. Nah, ini kurang lebih pemahaman mengenai supaya kita tidak menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan kalau kita dalam kesulitan. Intinya yaitu kita harus tenang, jangan panik. Ya, pada saat kesulitan datang kita tenang, kita meneliti, kita berpikir dengan seksama, tentu pasti ada hikmahnya. Ada sesuatu di balik itu. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa dan juga para muslimin, kaum mualaf dan juga subscriber yang sudah setia menyaksikan acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim. Semoga kita bisa jumpa lagi di hari berikutnya untuk kita bersama-sama mengupas topik-topik yang mungkin bermanfaat sehingga bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Bagi pemirsa yang belum subscribe, kami mohon supaya bisa subscribe, comment, like, and share. Dan juga kami harapkan bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon juga dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Bagi pemirsa dan siapa saja yang menyaksikan acara ini yang berniat untuk infak dan sedekah, kami sediakan rekening untuk dikirimkan infak dan sedekahnya yang nanti akan kami salurkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Alhamdulillah.